Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Mari kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu, bapak, teman-teman saya yang dirahmati Allah. Semoga selalu sehat, selalu sukses. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita harus bekerja sama. Kita harus mengedepankan teamwork, ya, mengedepankan kerja sama untuk mencapai tujuan, ya. Jadi bagaimana Islam juga menganjurkan kita untuk selalu bekerja sama. Kenapa kita harus bekerja sama? Karena kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Kita semua saling membutuhkan. Kita saling membutuhkan. Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Maka untuk hidup kita harus bekerja sama. Itu salah satunya. Kita diperintahkan untuk bekerja sama. Tanpa tim yang hebat, tanpa kerjasama yang bagus, kita tidak mungkin mencapai target yang akan kita dapatkan. Walaupun kita memiliki kompetensi yang hebat, ya, walaupun kita memiliki kemampuan yang hebat, namun tanpa kerjasama kita
tidak mungkin bisa mencapai kesuksesan tersebut. Ya, misalnya seperti itu. Ya, Anda hanya akan menjadi hebat, Anda akan menjadi luar biasa jika Anda bisa membangun tim Anda. Tim yang sukses terdiri dari individu-individu yang berjiwa sukses juga. Tim yang hebat terdiri dari orang-orang yang hebat. Tim yang sukses adalah mereka yang mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan baik, dan di eksternal mereka mampu berkompetensi, mampu berkompetisi. Ya, hal ini sesuai dengan perintah Allah agar kita bisa bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Namun kita juga diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabihul khairat. Kita diperintahkan untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagai seorang pemimpin yang hebat, yang sukses di segala bidang. Karena memiliki tim yang hebat dan solid, yang tanggung jawab, yang amanah, dapat dipercaya dan mencintai pemimpinnya, yaitu para sahabat yang luar biasa. Ketaatan kepada Rasulullah dan imanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang hebat karena iman itulah akhirnya mereka menjadi orang yang hebat, karena iman itulah mereka menjadi orang yang tangguh dan mencintai dan dicintai oleh pemimpinnya. Karena mencintai, karena tangguh, karena tawaduknya akhirnya dicintai pemimpinnya. Maka setiap sahabat merasa paling, ini yang salah satu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para bawahannya. Setiap sahabat merasa paling dicintai dan merasa paling mencintai Nabi. Kekuatan cinta yang berlandaskan iman kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang membentuk Rasulullah SAW atau yang dibentuk oleh Rasulullah SAW menjadikan tim yang terhebat. Maka ini bisa kita contoh atau bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam organisasi kita menanamkan cinta, cinta di dalam berorganisasi, cinta di dalam teamwork. Cinta tersebut didasarkan atas Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajarkan, menanamkan di dalam organisasi kita rasa cinta. Namun cintanya itu cinta karena betul-betul bagaimana mencintai pekerjaan, mencintai karena Allah. Bahwa kita menasihati, mengajarkan itu karena bentuk kecintaan kita dalam organisasi tersebut, atau kita menanamkan kepada komponen organisasi tersebut bahwa kita harus mencintai terhadap apa yang kita kerjakan hari ini. Nah, ya, tim yang solid tidak tercipta begitu saja, tim yang hebat tidak begitu saja tercipta, tentu ya, misalnya perlu proses, perlu waktu, tapi harus dibangun, dibentuk agar mampu bekerja sama dengan baik, dengan tujuannya apa? Untuk kepentingan organisasi tersebut. Kita memiliki tujuan yang bersama-sama yang hendak diraih, dan tujuan itu tentunya harus mulia, selaras dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena ini timnya tadi, tujuan organisasi tadi tujuannya selaras dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala, maka semua komponen organisasi tadi akan mendukung. Inilah cara membentuk tim yang tadinya biasa menjadi hebat karena dilandaskan dengan dasar-dasar atau nilai-nilai yang kuat, nilai-nilai yang kokoh, dan nilai-nilai yang luhur. Ya, dengan membangun lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang profesional, ya, menjadikan tim dengan didasarkan dengan empati, didasarkan dengan penuh kecintaan. Sebab untuk menyatukan lebih dari satu komponen itu organisasi, satu individu, satu sumber daya manusia itu tidaklah mudah, ya. Menyatukan kita dengan beberapa kepala, masih ibaratnya begitu ya. Kita memiliki beberapa orang itu tidak mudah, Bu. Itu dibutuhkan keahlian, keilmuan. Tidak semua orang mampu menyatukan orang itu, maka perlu belajar. Perlu belajar. Caranya bagaimana? Ya kita dasarkan mereka, kita memiliki hati dari yang sama, berangkat dari hati yang sama. Apa yang dimaksud dengan tim yang solid? Karena dengan tim yang solid tadi kita mampu mencapai tujuan. Tanpa tim yang solid kita tidak akan mampu mencapai tujuan-tujuan di dalam organisasi. Tujuan tadi adalah visi atau target perusahaan. Lalu apa itu? Atau bagaimana cara membentuk tim yang solid?
Ya, maka cara membentuk tim yang solid tentu kita harus memiliki visi yang sama. Ya, kita mampu bekerja sama, memiliki rasa yang sama, kita ada kolaborasi, kita ada kerjasama, kita saling mendengarkan, saling mengisi, saling membantu, tolong menolong, ya, dalam kebaikan, ya. Ya ini dengan kerjasama tim inilah yang dapat dapat membantu kita, dapat menghantarkan kita bisa di dalam organisasi ini bisa mencapai tujuan, bisa sukses. Tanpa tim yang hebat, tanpa tim yang dikelola dengan baik, maka sebuah perusahaan, sebuah organisasi mustahil bisa mencapai target-targetnya, bisa mencapai prestasi terbaiknya. Hanya dengan tim terbaik yang membawa organisasi tersebut pada puncak kesuksesan. Nah, ini teman-teman sekalian, kita terus belajar, mendengarkan, dan kita harus selalu mengisi tim-tim tadi dan mau mendengarkan, mau mengisi dan mentraining atau kita selalu mengajarkan. Lalu bagaimana caranya memiliki komunikasi yang efektif? Dengan komunikasi yang efektif, dengan mendengarkan ya, atau kita bertanya. Setiap anggota memiliki keinginan apa untuk mempelajari hal baru, terutama nanti komponen organisasi ini dibudayakan ada budaya-budaya yaitu adaptif, kemauan, keinginan untuk terus mau bertumbuh dan belajar. Ini harus ada. Suatu organisasi kalau pasif, tidak ada keinginan untuk belajar, cenderung pasif, maka itu diingatkan tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang. Dan memiliki pola pikir yang orientasi pada tujuan. Jadi semuanya berlomba-lomba memiliki orientasi, mau berkembang, mau bertumbuh, mau maju. Kemudian ada keinginan yang kuat untuk membangun kerjasama, kompak dan kolaborasi. Setiap anggota juga saling percaya, saling menjaga amanah, dan saling bertanggung jawab satu dengan yang lain. Jika ada masalah, konflik, maka segera diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan organisasi. Tim yang solid tentu terdiri dari para orang-orang yang memiliki kompetensi, orang-orang yang ahli di bidang masing-masing. Tentunya mereka tidak sama, ada yang ahli bidang akuntansi, ahli administrasi, ahli di bidang digital, ahli di bidang mereka tentunya tidak sama dan itu kita saling menghargai. Dan kemudian mereka juga memiliki pemahaman yang sama untuk menjunjung lembaga, menjunjung organisasi dengan tujuan bersama, yaitu untuk kemajuan organisasi atau kepentingan organisasi, yaitu harus di atas kepentingan kepentingan pribadi. Jadi kepentingan organisasi harus di atas kepentingan segala-galanya, ya. Kemudian mampu bekerja secara konsisten, disiplin, dan memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Ini menjadi harga diri ya dari organisasi tersebut. Ya, ini teman-teman sekalian. Apa manfaat dari kita telah memiliki tim yang solid? Tentu banyak sekali memiliki ya. Satu, kita bisa meningkatkan produktivitas, kita bisa meningkatkan efisiensi pemborosan-pemborosan yang tidak penting kita bisa tinggalkan. Terus yang kemudian kita juga bisa meningkatkan ide-ide baru, inovasi. Akhirnya karena dengan mungkin sebagai seorang pimpinan tidak punya ide, tapi bawahan punya ide karena kita apresiasi, akhirnya itu menjadi siapa tahu itu jadi ide yang bagus, ya. Dan anak buah juga merasa senang karena idenya diapresiasi. Mereka merasa berharga, ya. Mereka merasa berharga, keberadaannya dihargai, ya. Dengan produktivitas, dengan efisiensi tentu nanti akan meningkatkan profitabilitas. Profitnya akan meningkat. Dengan profitnya meningkat, tentunya nanti akan meningkatkan kesejahteraan untuk bagi organisasi dan bagi karyawan atau bagi komponen organisasi tersebut. Kemudian di dalam karena orang komponen-komponen organisasi tadi pada berkualitas, pada kompeten, maka keputusan-keputusan yang diambil pun juga berkualitas. Ya, jadi dengan tim yang solid maka keputusan pun juga berkualitas. Dan akhirnya karena berkualitas, semuanya berkualitas, kompetensi
dan akhirnya kita semua akhirnya termotivasi, saling memotivasi, dan akhirnya bisa menumbuhkan kepuasan di dalam bekerja, kemudian akhirnya kinerja organisasi meningkat, kinerja pribadi juga meningkat. Ya, inilah salah satu dampak-dampak yang bisa dihasilkan dari teamwork yang solid. Ya. Lalu hal apa saja yang membuat tim itu tidak solid? Nah, hal apa saja tim itu tidak solid? Kurang komunikasi, ya, cuek, males aku ngomong, gitu. Kurangnya percaya diri, kurangnya percaya pada tim, kurangnya percaya pada atasan, kurang adanya perbedaan antara tujuan dan prioritas. Mana sih yang ini tujuan, mana sih pekerjaan yang prioritas dan mana. Maka harus bisa membedakan mana yang penting dan urgent. Jadi urgent itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, harus bisa membedakan. Kemudian ketidakseimbangan antara peran tim dalam, harus ada keseimbangan antara tugas satu tim dengan tugas yang lain. Nah, maka pembagian pekerjaan harus imbang. Terus jika ada konflik dalam organisasi itu juga, kalau konflik yang berlarut-larut itu juga menjadikan organisasi teamwork tidak solid. Maka konflik itu biasa, permasalahan itu biasa, tapi yang terpenting itu harus segera mampu mengelola konflik dan segera diselesaikan. Kurangnya dukungan, kurangnya keterlibatan dari manajer. Pimpinannya cuek, nggak peduli urusanmu, pokoknya nggak peduli. Itu juga menjadikan tim tidak solid, tidak bertumbuh. Kurangnya kesempatan untuk pembelajaran, pengembangan. Nah, ini jadi tidak ada proses pengembangan, tidak ada proses pembelajaran. Ini juga menjadikan tim tidak bertumbuh. Ya, maka kita harus sadar pentingnya kita belajar, pentingnya kita bertumbuh, pentingnya komunikasi efektif, pentingnya kita juga membutuhkan feedback umpan balik, karena feedback umpan balik itu juga dapat membangun. Ya, ini salah satu upaya bagaimana tim itu solid, bisa solid, komunikasi efektif, ada feedback umpan balik, ya, umpan balik tadi itu kita hargai, kayak apapun umpan balik itu kita hargai, itu siapa tahu itu bentuk dari inovasi-inovasi, dan kita berikan apresiasi, setiap sekecil apapun pencapaian kita berikan apresiasi. Insya Allah dengan demikian, mari kita bersama-sama jadikan tim kita ini tim yang kuat, tim yang solid, dan kita dengarkan, kita saling apresiasi, dan kita setiap hari harus motivasinya belajar, 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 bertumbuh, dan hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi itu yang harus selalu kita tumbuhkan. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu bertumbuh, berkembang, bertumbuh, berkembang, bertumbuh. Dan kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, ya, tolong menolong dalam kebaikan, ya, itu. Dan kita dilarang bertolong menolong dalam kejelekan. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah qabidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa wa kanat haba'an munbassa wa kuntum aswajan thalasa wa askamul maimanati ma askamul maimana wa askamul masy'amati ma askamul masy'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متقين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما
إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غروبا أترابا بأسكاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأسكاب الشمال ما أسكاب الشمال في سموم وحميم ودر من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث القديم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخلقون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمهرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين وسبح باسم ربك العظيم